Oh, baik. Langsung saya mulai ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini sebelumnya Bu Aziza mau tanya dulu, ada yang sakit enggak? Enggak. Enggak ada, sehat semua ya. Iya. Bu Aziza ucapkan semoga dan anak-anak Nanti otomatis yang 20. Saya lagi Felicia Saluna. sudah masuk. Bu Aziza mengucapkan selamat datang kepada semua anak kelas 4A. Kalian sekarang sudah masuk kelas 4. Nanti pembelajaran kalian akan beda dengan pelajaran kalian di kelas 3. Ya, kalau kemarin di kelas 3 kalian masih dihitung sebagai kelas bawah atau kelas rendah ya. Kalau sudah kelas 4 kalian sudah kelas tinggi atau kelas atas ya. Nanti examennya di kelas 4 mulai dari sekarang semester 1 itu kalian harus nyelengi nilai anak-anak ya. Jadi nggak sama kayak kelas 3. Kalau dulu kelas 3 nilainya ya hanya untuk kenaikan saja ya. Kalau sekarang kelas 4 nanti sampai di kelas 5 dan kelas 6 itu selain untuk kenaikan, nilainya kalian juga digunakan untuk kelulusan di kelas 6 ya. Kalian pengen lulus apa enggak nanti setelah kelas 6? Ya, itu karena sekarang sudah tidak ada ujian nasional, nilai yang digunakan adalah nilai di kelas berapa? Mulai dari kelas 4, semester berapa kelas 4-nya itu yang dipakai nilainya? Iya, kelas 4 semester 1. Jadi, mulai dari sekarang kalian harus betul-betul belajar sing kena. Ya, soalnya nilainya kan itu digunakan nanti rapotnya untuk kelulusan kelas 6 nanti. Kalau pengen lulus ya, kalau nggak pengen lulus, pengen biasa aja ya wes. Ya, siap ya mulai dari sekarang ya. Ya. Oke. Belajarnya harus yang betul-betul ya. Main-mainnya dikurangi dulu, sekarang sudah kelas 4 ya. Kalau dulu mainnya banyak di kelas 3, sekarang di kelas 4 bukan dihilangkan tetapi dikurang ya, supaya kalian nilainya bisa bagus-bagus ya. Kalau ada tugas silakan dikerjakan. Oke, bisa ya? Ya, Bu. Oke, nah dari tadi kan Bu Azza sudah banyak bicara ini. Nah, mengenalkan kalian ke nanti sistem di kelas 4 ya. Ambil sekalian perkenalan. Sudah muncul belum presentasinya? Muncul ya? Apa itu tulisannya? MPLS kelas 4A. MPLS kelas 4A Ya, betul. MPLS itu apa? Mata pelajaran. Ada yang tahu nggak apa itu MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekitar sekolah. Oke, masa pengenalan lingkungan sekolah. Siapa tadi ini? Sam ya? Ya. Ya. Pinter, tahu dari mana, Le? Kakak. Oh iya.
masa pengenalan lingkungan sekolah anak-anak. Nah, jadi di sini Bu Ana mau mengenalkan gimana sih nanti sistemnya di kelas 4 kalian itu belajarnya pakai cara apa, pakai cara gimana ya. Jadi silakan sampean perhatikan betul-betul supaya nanti tidak ada kendala. Oke? Oke. Ya, itu ada Kan di situ ada celana, ada kelihatan di situ anak-anak tiap ada tulis saya ulangi lagi. Namanya Bu Guru itu. ada profil kelas 4A. Nah, di situ Bu Aziza sekalian perkenalan ya. Kelihatan nggak ini slide-nya ini? Kelihatan. Sip. Nah, jadi Bu Aziza sekalian perkenalan karena kalian baru naik di kelas 4. Nama lengkap saya Mar'at Fitri Ayu Aziza. Nah, kalian bisa panggil Bu Aziza. Ya. Rumahnya Bu Aziza di mana? Nah, ada di Gondang Legi. Ada yang tahu Gondang Legi enggak? Karena kamu itu Enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Oke, apa-apa. Untuk tanggal lahirnya tanggal 1 Maret 96, usianya bisa 25 tahun sekarang. Ya, sudah ada yang ditanyakan? apa coba? Ada? Lanjut ya. Ya. Nah, anak-anak ini jadwal sementara kalian bisa di screenshot. Nah, jadi hari Senin itu tematik, Selasa juga tematik, Rabu itu ada matematika dan bahasa Jawa, kemudian Kamis ada PAI dan PJOK, dan lagi ulangan. Sudah di screenshot lah. Oke. Nah, anak-anak di sini ada pesan juga, pesan Bapak SDNK untuk semua peserta ya, kita semua, kalian semua. Silakan diperhatikan. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan semua atribut sekolah. Nah, jadi entah itu atribut dalam bentuk apapun, mulai dari seragam, sepatu, kaki, tasduk, nasi, topi, ya semuanya. Nanti itu dipersiapkan untuk kalau misalnya masuk tatap muka. Ya, kemudian untuk atribut-atribut seperti alat-alat tulis juga itu harus dipersiapkan di rumah. Sekarang masih belum pembelajaran tatap muka disiapkan yang ya, karena apa? Nanti kalau misalnya kalian tatap muka, kalian tidak boleh meminjam alat tulis ya, pinjam penghapus itu yang kering nggak boleh ya, pinjam pulpen pakai satu kemudian dipakai kok gak kena, gak makan, gak bangsa, pinjam temennya itu gak boleh. Jadi semuanya harus dipersiapkan, pensil, pulpen, hapus, orotan pensil, X semuanya harus punya sendiri, gak boleh pinjam ya. Paham sampai sini? Paham. Oke. Kemudian yang kedua, terutama anak-anak yang cowok ini, untuk yang kedua, kalian jangan semir rambut. Yang cewek juga nggak boleh, yang perempuan nggak boleh. Ya, kemarin Bu Aziza waktu kelas 3 itu ada kelas 3 mau naik ke kelas 4, jadi disemir ya. Nah, Aziza yang kelihatan kayak gitu nanti kelas 4 sudah kelas tinggi tak petal temenan ya, tak boleh rambut kok disemir-semir ya, sekolah semiran ya, tak boleh loh ya. Nah, kalau sekarang masih ada di rumah
mumpung saya ada di rumah, pengetahuan Bu Aziza secara langsung, silakan hilangkan dulu itu semirnya. Ya, masuk harus sekali potongannya yang ganteng. Ya, saya pakai jilbab yang pakai jilbab ini. Ya, kalau misalnya pakai jilbab, ya boleh sing tapi. Nah, boleh ada yang semir sama sekali. Bu, sampai disemir, Bu, cuma 5 helai, Bu, nggak boleh. Bu, yang masuk, Bu, pojok, Bu, cek anak. Bu, nggak boleh, nggak usah. Nggak ada alasan, sampai sedikit, ataupun mek pojok, dan lain sebagainya, nggak boleh. Persiapan Ya, nggak boleh semir rambut, ya nggak boleh. Wes, titik. Paham? Sampai sini paham ya? Oke, ingat jangan ada yang semir rambut. Terus semua atribut sekolah dipersiapkan. Mau kecil, besar, buku sembarang disiapkan di ya. Nah, kita sudah sampai di sini anak-anak. Bagaimana kita akan belajar nanti? Ini. Yang pertama, kita mungkin akan sering-sering Google Meet ya, karena kalau Google Meet itu Bu Azita tahu siapa yang datang, siapa yang lihat, siapa yang nonton ya. Itu kalau Google Meet atau pakai Zoom Meet sama saja. Kemudian yang kedua, itu nanti kalau misalnya Google Meet itu bisa direkam, itu akan ditaruh di YouTube supaya bisa diulang-ulang penjelasannya. Ya, kalau di Google Meet kan setelah Google Meet-an, setelah video call ini terus hilang, ya kan? Nah, itu nanti direkam saja, kemudian nanti akan di-upload di YouTube supaya kalian penjelasannya bisa diulang-ulang. Ya. Kemudian yang selanjutnya nanti akan ada yang namanya form kalau ada soal-soal. Ya, sementara masih 3. Jadi video call-nya dari kemudian kalau misalnya materinya diulang-ulang itu akan saya upload di YouTube. Kemudian nanti kalau ada soal-soal ada di Google Form. Ya, ini yang pasti saya kasih linknya semuanya. Dari Google Meet, YouTube, sama Google Form akan saya beri linknya semua. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan enggak anak-anak? Tidak. Nah, selanjutnya Baza akan menjelaskan buku paket kalian. Kemarin sudah ngambil buku paket semua? Sudah ya. Siapa yang belum? Yang belum hari ini harus segera diambil. Silakan datang ke kelas. Tahu ruangannya kelas 4A? Tahu. Ya, yang di atas, sing kelasnya kelas dewe, ya. Di atasnya kelasnya berdui. Kelasnya berdui itu. Nah, di situ. Nah, kalian itu buku paketnya semuanya harus disampul bening, dilarang coret-coret dan dilarang diberi nama. Ya. Nah, paketnya itu apa yang hanya tema saja, Bu? Tidak. Buku paketnya itu ada tema 1 sampai 5. Kemudian ada buku PAI, ada buku PJK, ada buku menteri, ada buku matematika ya. Ada 9 bukunya, bahasa Inggrisnya yang belum. Ya. Terus intinya sampai lihat kalau belum disampul bening, berarti itu tugasnya sampean untuk menyampul bening. Ingat sampulnya bening loh ya. Jangan warna-warni, untuk sampul warna coklat, warna pink, kan ya, warna bening ya. Kok nggak ada yang jawab ini pada mana ya? Iya, Bu. Iya. Bapak Iro hilang semua. Oke. Kemudian yang selanjutnya di buku itu anak-anak kalian nggak boleh coret-coret. Kenapa? Karena itu tahun depan juga akan dipinjamkan ke adik kelasnya kalian. Yang sekarang kelas 3, nanti ke adik-adik kelasnya kalian pakai buku itu. Jadi sampai nggak boleh coret-coret. Ya, seakan adik-adik buku
divisi gambari sembarang kalir ya boleh. Jadi jangan dicoret-coret. Kalau sampean mau coret-coret ya sampean coret bukunya kalian sendiri, buku tulis ya. Atau sampean misalnya beli buku paket sendiri buat buku bondo aku ya gak apa. Nah, sampean beli sendiri misalnya mau beli kemudian dicoret-coret gak apa. Kalau bukunya pinjam sekolah nggak boleh dicoret-coret ya. Tak kasih nama tapi gak tak coret nggak usah ya, nggak usah pokoknya nggak boleh apa-apakan itu, pokoknya kalian pakai saja, pakai tok wis gak boleh dicoreti. Ditulis nama, ditulis nomor sembarang kalir ya boleh. Sampai sini paham? Ingat ya, gak boleh dicoret-coret bukunya semuanya. Nah, kemudian kalian sudah punya buku tulis, bukunya yang tebal itu isi 100 lembar. Mana coba? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Tulisnya itu yang tema ya, yang isi. Kemudian tulisnya itu anak-anak nanti kalian gunakan untuk menuliskan materi. Nah, biasanya Bu Aziza itu kalau menjelaskan itu sekalian menuliskan materinya. Nah, jadi kalian tinggal copy aja seperti apa yang Bu Aziza tuliskan, atau dilebihi juga boleh. Ya. Nanti itu Bu kalian itu harus dihias seperti ini, contohnya kelihatan. Nah, ini adanya tema 7. Hias ini kayak. Nah, nanti kalian biasanya ya boleh digambari apa saja sing luwih api. Ya. Karena Bu Aziza nggak terlalu bisa gambar, jadi gambari apanya. Nggak sampean bisa gambar, silakan kalian hias. Bahas gue terserah kayak. Pokoknya ada misalnya tema 7 sampean kayak itu. Hari gunung sembarang, pokoknya sampai hias misalnya seperti ini. Nah, nanti yang bisa kalian hias itu tematik, kemudian matematika sama bahasa Jawa. Sampai bisa hias seperti ini. Nanti kalau PAI, PJOK dan bahasa Inggris ya jangan, karena gurunya bukan Bu Aziza ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Jadi kalian kalau nulis di buku pelajaran, di buku tulisnya kalian sendiri, pelajarannya Aziza harus apakan? Iya. Jadi sampean kalau lihat buku tulisnya sampean sendiri, gak polosan warna hitam, tulisan semua enggak ya, nggak boleh seperti itu ya. Nah, ini Bu Aziza ada contohnya. Nah, ini semester 2-nya wis dihias, nah kan digambari sembarang kalir kan. Nah, ini semester misalnya seperti itu. Kemudian ini tema 7, ini juga dihias sini bagian sininya ini warnanya biru. Ya, kemudian ono koyo ombak-ombak, burung, kupu-kupu sembarang kalir, ini juga dihias. Nah, dia di sini tema 7 subtemanya itu apa saja? Tema 1 namanya keragaman bla 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 dan sebagainya. Dan di sini ada mapelnya PKN apa, BI apa, IPA, IPS, SPDD apa. Nah, ini juga pakai pulpen warna karena ini pakai spidol, terus ini pakai pulpen warna ya. Jadi kayak gambarnya. Nah, kemudian ini baru masuk materinya. Ini masuk materinya. Nah, di sini materinya kayak gini anak-anak. Jadi enggak berteks semua. Nah, ini ada tabel. Kalau enggak itu ini poin-poin gitu. Ini ada ini daya listrik. Nah, daya listrik itu ada apa saja? Ini ada pengertian. Kemudian dikasih panah kayak gini.
contohnya, kemudian ada apa dan lain sebagainya, dan ke situ. Nah, jadi model bukunya nanti kalian seperti ini, tulis. Yang nulis siapa dulu ya sampean sendiri. Yang lihat siapa dulu ya sampean sendiri. Ya, pakai krayon boleh, spidol, pensil warna, pakai pulpen warna, sembarang kalian terserah. Pokoknya sing sampean punya apa ya itu yang kalian gunakan. Ya, intinya bukunya kalian pakai seperti itu. Isinya, oh ada warna-warnanya, itu ya. Terus sekarang ke buku hafalan yang kecil sudah punya semua apa enggak? Sudah, Bu. Nah, yang kecil itu bisa sampean gunakan untuk semua materi atau tulisan-tulisan yang mau sampean hafalkan. Misalnya ya, ada jenis-jenis flora misalnya, atau rumus-rumus matematika, rumus persegi, rumus luas, panjang, dan lain sebagainya. Sampean bisa menuliskan di yang sampean tulis itu. Ya, yang di buku kecil buku hafalan itu boleh dicara-cara boleh. Kan itu bukunya sampean ya, boleh ditulis pakai warna-warna seperti ini juga boleh. Ya, pokoknya sampean yang ada di sini yang mau sampean hafalkan apa? Oh, aku mau hafal Hono Coroko Bu. Taruh di situ ditulis, sampean nulis Hono Coroko sampai ngo. Ya, itu boleh sampean tulis di situ. Ya, jadi sampean misalnya kemana-mana bawa buku itu, oh mau itu ini nah gitu. Jadi sampean bisa bawa ini kemana? Ya, mau di kamar, mau di sekolah. Ya, jadi sampean kalau buka buku besar kan males biasanya. Leren bawa buku gede temen gede ya. Daripada bawa buku sebanyak itu, kalau sampean ingin menghafalkan, tulis dulu kecil, dan buku kecilnya sampean dari nama sampean hafalkan. Jadi kemana-mana, kamar, ke rumah nenek, Sabtu Minggu libur misalnya, rumah neneknya ada di sebelah rumah misalnya, terus sampean bawa ini gak apa-apa. Ya. Kemudian perkalian, Bu, aku gak hafal, Bu, mulai dari kelas 3, Bu. Oh iya, gak apa-apa ditaruh di buku hafalan kecil ini tadi. Sambil membaca, misalnya habis makan ke ruang tamu bawa buku ini, ada buku hafalannya itu isinya perkalian, boleh sambil hafalkan sambil kiri. Ya, paham? Sampai sini? Paham. Ada yang jelas sampai sini? Oke. Kalau buku hafalannya sudah, sekarang Bu Azza mau jelaskan yang buku kotak besar. Sudah beli? Sudah. Oke. Nah, pintar kalau sudah beli Sudah, itu Bu. kotak besarnya anak-anak, sampean gunakan nanti untuk kalian menulis aksara Jawa. Nah, aksara Jawa itu kan belitut kayak gitu ya, sulit ya. Nah, kita latihan bareng-bareng di situ. Ya, pasti saya latihan supaya tulisannya tambah bagus. Ya, belitut kayak gini harus atas apa bawah. Gimana caranya, Bu? Apa dari atas dulu, apa dari belakang, sebelah kanan. Nah, nanti kita nulis bareng-bareng sekali ya. Ya, kita nulis bareng-bareng. Oh, misalnya full sini satu halaman, kemudian sampingnya full satu halaman. Ya, selain tangannya lepas, kita juga bisa sambil menulis bolak-balik, kemudian sampai bolak-balik ya satu halamannya. Selain tangannya lepas, kita juga sambil satu halaman untuk latihan ya. Siapa yang pengen tulisan honor pokoknya bagus ya, Pak? Saya. Makanya kita beli ini, kita manfaatkan supaya kita
aja tulisannya ben A nah, bedanya so dengan co nah ya nanti kita belajar di buku kotak besar ini. Oke, beli silakan dicari taknya yang besar ya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalau sudah paham, sip. Sekarang tinggal buku kotak kecilnya. Nah, buku kotak kecilnya ini anak-anak digunakan untuk menulis materi matematika. Ya, kayak gini misalnya yang ada di contoh. Contoh ini ada jumlahan. Ya, perlu garis lurus untuk menjumlahkan. Ya, kemudian untuk morogabit, ya gimana ini menjumlahkannya? Ya. Supaya ada garisnya dan lurus, kita pakai buku kotak kecil. Ya, atau kalau enggak nanti ada materi yang namanya sudut-sudut anak-anak, nah, itu kita juga perlu buku yang kotaknya kecil-kecil seperti ini supaya kita mudah menggambarnya. Ya, ini membuat kita berapa kotak Bu? Segini. Misalnya 4 kotak. Oh ya, langsung 4 kotak. Jadi jangan sampai nggak beli kalau buku kotak kecil ya. Sama yang buku kotak besarnya tadi. Siapa yang belum beli buku kotak kecil? Ayo. Saya Bu. Nah, itu cepat dicari. Ya, cepat dicari. Iya Bu. Habis di toko. Nah, setelah ono marering ya. Ayo, dan cepetan di kalau sudah selesai buku kotak kecilnya, sekarang Bu Azam mau jelaskan yang ulangan. Nah, ayo sekarang diperhatikan semua. Di sini ada tulisan apa ini? Ulangan. Ya, oke. Bukan yang ini. Ulangan ini loh. Nah, di sini anak-anak Bu Azam mau jelaskan, ini adalah contoh yang tahun kemarin, bukan yang tahunnya sampai yang sekarang. Ini yang tahun kemarin, angkatan 2021. Kalau kalian kan 2021-2022. Nah, ini contoh Google Form ulangan kakak kalian yang kemarin ini. Ya, bisa diperhatikan di sini. Bisa dibaca tak? Ini apa tulisannya? Ini iya. Nah, jadi anak-anak nanti ulangannya sampean dengar betul-betul ini ya. Ulangannya sampean Bu Azam di Google Form. Paham ya? Tak taruh di Google Form. Nanti saya kasih linknya, terus sampean kerjakan di situ. Nah, setelah sampean kerjakan di situ kan kalian punya jawaban. Nah, itu soal dan jawabannya sampean tulis di buku ulangan. Siapa yang belum beli buku ulangan? Siapa yang belum beli buku ulangan? Ayo, yang ada di dalam sekolah. Nah, itu cepat beli. Ya Bu. Cepat dibeli. Ya, itu buku ulangannya itu sampean gunakan kalau misalnya ujian itu nanti kalau soalnya hanya berupa Google Form saja sampean nanti hilang materinya. Oh, ini ulangan selalu ya, tapi ketika sampean tulis di buku ulangan sampean nanti bisa ingat, oh kemarin ulangannya tentang ini. Nanti waktunya PDS soalnya gurunya buat sendiri yang di ulangan yang dikeluarkan. Nah, makanya sampean jawab yang ada di Google Form itu sampai jawab. Kemudian nanti baru sampean tulis di buku ulangan per materi. Ya, jadi misalnya ulangannya PKN 20 kode A, ya sampean tulis kode A, KN nomor 1.
soalnya apa, jawabannya apa. Ya. Nah, ini anak-anak untuk ulangan temanya. Soal ulangan tematiknya itu nanti per satu subtema ada 35 soal. Ya, jadi untuk ulangan tematiknya itu 35 soal itu ada 7 soal pelajaran PKN, 7 soal bahasa Indonesia, 7 soal IPA, 7 soal ES, dan 7 soal SBDP. Nah, setiap sampel ini sesuai dengan kode ujian kalian. Biasanya kalau kelas 4 itu ujiannya kan ada kode-kode ya. Kemarin kelas 3 kan kalian juga ada gitu ya, kode-kode A, ada kode B, ya enggak? Ya enggak? Ya, Kemarin yang PAS ya, ada kode-kodenya kan? Nah, sekarang juga sama di kelas 4, tapi kodenya sudah berbeda. Untuk kode A itu PKN, untuk kode B bahasa Indonesia, untuk kode C itu IPA, untuk kode D IPS, untuk kode E itu SBDP, ya, seni budaya dan karya. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau di kelas 3 mungkin kode A-nya itu PKN, kode B-nya bahasa Indonesia, IPA dan IPS-nya itu nggak ada. Ya, ada matematika, ada PJOK sama SBDP. Kalau di kelas 4 bedanya ada di sini. Kelas 4 ada IPA dan IPS. Untuk PJOK dan matematika itu sudah bisa dari ya. Nah, ini sudah terpisah dari tematik. Jadi untuk tematik itu sudah pasti ada 5 mata pelajaran. Ya. Kalau gini tidak jelas tuh kita praktek saja ya, kapan-kapan praktek. Ya, sekarang masih ini dulu jelaskan. Nanti kalau hari apa praktek banyak kan nanti kuotanya kalian bisa habis. Sudah ya, jadi untuk ulangan tematiknya kalian ada 25 soal, rinciannya ini ada 7 PKN, 7 PI, 7 IPA, 7 IPS, 7 SBD. Nah, ini nanti kalian tulis per masing-masing ini di buku ulangan KN 7 soal. Kemudian soal yang berikutnya Indonesia ditaruh di buku bahasa Indonesia. Kemudian 7 soal yang IPA sampai taruh di buku ulangan IPA. Kemudian yang IPS sampai taruh di buku ulangan IPS. Yang SBDP sampai taruh di ulangan SBDP. Nah, jadi sekali ulangan tematik itu kalian langsung buka 5 buku PKN, buku ulangan ya, buku ulangan PKN, buku ulangan bahasa Indonesia, buku ulangan IPA, buku ulangan IPS, buku ulangan SBDP. Ya, paham nggak sampai sini? Paham. Kalau ada yang tanyakan sekarang, ayo. Sudah paham? Awas yo, nanti ada pertanyaan, ada yang salah, awas yo, cari paham yo. Yang selanjutnya ulangan dan bahasa Jawa. Nah, ulangan dan bahasa Jawa tidak sama seperti yang tematik tadi. Kalau tematik tadi ini kan ada 7 ya. Kalau matematika dan bahasa Jawa soalnya antara 15 atau 20 soal. Jadi misalnya matematika 15 soal, bahasa Jawa 20 soal, misalnya seperti itu. Ya. Jadi matematika dan bahasa Jawa karena matematik
itu nanti langsung aja soalnya ditulis dan dijawab ulangan. Oh, ulangan matematika ya wis matematika 15 soal. Ya, kemudian bahasa Jawa, 20 soal ya wis 20 soal ditulis dijawab. Ya. Itu ya. Matematika dan bahasa Jawa ulangannya. Sudah beres? Sudah. Ya. Nah, sekarang tugas harinya, tugas kalian itu akan dapat setiap hari. Nah, supaya kalian bisa dapat nilai tambahan kalau cepat-cepat ngirim. Nah, ini jadi contohnya kayak yang tahun kemarin ini anak-anak. Ada 3, ini bintang 5, anggota, ini bintang 7, bintang 2. Ini apa? Misalnya Bu Azizah nyuruh kerjakan kalian tema halaman 7 misalnya. Nah, itu tugasnya silakan dikerjakan di buku, kemudian difoto dan dikirim di grup. Misalnya seperti itu. Nah, nanti siapa yang duluan ngirim, yaitu bintangnya ini adalah rankingnya. Nah, jadi misalnya ini jika ini bintangnya 5, berarti dia yang mengirimkan nomor 5 selesai duluan dari teman-temannya. Oh, Anggita selesainya nomor 2. Oh, Aryan selesainya nomor 2. Kayak gitu. Nah, ini kok ada si Keisha ini, Mbak Keisha ini kenapa kok ada tulisan bintang, Bu? Malah ada tulisannya I. Nah, itu artinya dia itu izin sedang ada keperluan. Dia tidak bisa mengerjakan di waktu itu. Ya, jadi dia harus menyusul. Tapi dia izin dulu. Ya. Nah, jadi ketika kalian dikasih tugas harian, tugas KKI 4 tentang keterampilan apa-apa, nah kalian segera cepat dikerjakan sing kena, terus sampean kirimkan di grup. Misalnya Bu Azizah nyuruh kirim di grup. Ya, kalau misalnya kirim japri karena ini penilaian yang nggak boleh dicontoh temannya, itu segera dikirim japri yang Bu Azizah ya. Nah, itu nanti juga dapat ranking-ranking kayak gini. Oh, ternyata sih ini selesai duluan loh. Ini dapat bintang 1, ini ranking 1. Selesai nomor 1. Ya. Nah, ini. Jadi kalau kalian dapat tugas setiap hari seperti dikerjakan, setelah itu lihat suruh ngirim pribadi apa ngirim di grup. Nah, cepet-cepet dikirim guys. Nah, setelah itu baru kalian nanti dapat bintang-bintang kayak gini. Ya, bukan bintang ini ada 22, bukan. Tapi ini adalah rankingnya. Oh, malah ini ranking 22 misalnya seperti itu ya. Jadi kalau ada gerak mengirimkan, ini bintangnya ini bintang nomor 1, ya, bintang nomor 2, bintang nomor 3, ya. Nah, ini bisa kalian dapatkan kalau kalian sudah mengerjakan tugas, sudah dipenuhi tugasnya, kirim, ya. Kayak gitu, tugas hariannya. Dari semua yang sudah Bu Asa jelaskan, ada yang kurang jelas? Ya, Oke. ada. Ada yang mau tanya? Ya. Ya, siapa yang mau tanya? Silakan. Masalah Google Chrome-nya gimana, Bu? Kenapa? Masalah Google Chrome-nya gimana? Oh iya, Google Form-nya itu nanti untuk ulangan evaluasi ya. Nanti kalau misalnya sudah ada Google Form-nya, misalnya ulangan, hari Jumat kita sudah mulai ulangan. Nanti Google Form-nya, link-nya tak kirim di grup kelas. Ya, kalau sudah silakan klik, terus sampean kerjakan itu di Google Form-nya. Tapi jangan lupa ditulis dan dijawab juga di buku ulangan. Kayak gitu. Jadi Google Form-nya tak buatkan dulu, kemudian baru sampean
tinggal klik di grup kelas. Gitu. Oh, ya. Ya, Bu, ada. Ya, ada yang ditanyakan lagi yang lain? Ada. Kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan sampean tulis chat nama lengkap kalian plus nomor absennya. Sekarang Mana, Bu? tulis di chat. Mana, Bu? Bisa nggak nulis di chat? Oh, bisa, Bu. Ini chat dengan semua orang. Nah, itu sampean tekan, sampean klik. Nah, kemudian sampean tuliskan misalnya dalam kurung absen berapa. Nah, Di grup, Bu. di chat nama lengkap, jangan nama panggilan ya. Ya, Bu. Nah, sudah, silakan sampean tulis di chatnya. Oke. Semua orang. Ada Fatim, ada Adel, ada Nizam. Absennya jangan lupa nomor absen berapa. Ayo. Oke. Silakan ditulis dulu di chat. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Siapa yang belum bisa nulis di chat? Ayo, siapa? Saya sudah, Bu. Sudah bisa semua? Baik, kalau sudah selesai, sudah tidak ada yang ditanyakan ya. Ya. Nah, nanti besok insya Allah kita akan mulai pelajaran. Bu, mau tanya. Apa? Setiap hari apa ada Google Meet? Setiap hari apa ada Google Meet? Enggak, kan setiap hari kan ada jadwalnya masing-masing. Kalau punya Senin, Selasa, Rabu, mungkin insya Allah masih ada Google Meet, tetapi itu juga tidak pasti. Ya, jadi ada yang materinya saya upload YouTube, ada yang Google Meet. Kalau Google Meet setiap hari nanti kuotanya habis. Iya, Bu, terima kasih. Ya, Bu, terima kasih. Oke, ayo yang belum nulis siapa ini? Kenapa? Kalau Google Meet kenapa? Agak pagi, Bu. Saya mau kerja. Bu. Oh iya. Oh iya, wes. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jam 7, Bu. Tidak, Bu. Kalau Google Meet, saya Kenapa? Diulangi yang keras. Oh iya, enggak jelas. Oh ya wes. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya ditulis di grup kelas saja ya. Oke. Ya wes, nanti kan enggak harus banyak mulai. Terima kasih untuk waktunya anak-anak sudah FPLS. Mungkin lain kali kalau Google Meet kita bisa pakai seragam ya, karena sekarang FPLS masih pengenalan, masih seragam, enggak apa. Ya, silakan bisa jangan lupa di rumah jaga kesehatan, jangan sampai sakit, belajar di rumah ya. Ingat ini kalian tak libur, mulai pelajaran lainnya gawe lulusan dari lulusan ya. Silakan bisa di link. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.